Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak Wukon. Nah teman-teman, tetap ya dongo dinongo. Ini Pak Wukon channel nguri-nguri tradisi budaya leluhur yang kaitannya dengan perhitungan Jawa. Nah, jangan salah paham teman-teman ya. Mungkin kalau jenengan ingin komen monggo. Kalau ingin konsultasi yang mengenai berbagi atau urun rembuk mengenai tentang perhitungan hari untuk suatu hajatan atau untuk buka-buka usaha, untuk meletakkan batu pertama atau pondasi, ya monggo. Kalau jenengan ingin konsultasi ya silahkan hubungi di kolom deskripsi, sudah ada nomor WA atau telepon ya 085 234 628 015. Nah, Pak Wukon ini berbagi hari yang menurut Pak Wukon, kalau kita memilih suatu hari yang baik untuk suatu hajatan itu biasanya menghindar dari hari-hari sengkala atau naas atau wewaler, atau disebut wewaler juga bisa. Contoh ya Pak Wukon ini berbagi kalau memilih hari itu biasanya hari yang tidak nerak-nerak wewaler. Seperti apa wewaler itu? Contoh seperti Kunarpaning Warsa, Sangaring Warsa, atau naas hari, atau hari-hari Taliwangke Wuku, Taliwangke Sasi, Sampar Wangke. Nah, Wuku itu memuat tentang perwataan ya, memang perwataan hari ya. Wuku 30 itu memuat tentang bebudayaan kepribadian manusia. Dan di setiap wuku itu ada sanepan atau piranti atau penjelasan tentang hari ya teman-teman. Ini hanya berbagi. Jadi wuku itu 30 ya, seperti Sinto, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumrek, Warigolit, Warigogung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pucut, Pahang, Kurulut, Merakeh, Tambir, Medangkungan, Maktal, Wuye, Menail, Perang Bakat, Bolo, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut, Wadugunung. Jadi ada 30. Wuku itu memuat tentang perwataan. Makanya manusia itu mempunyai watak ya, atau pendono bahasanya orang Jawa itu, kebiasaannya diberi watak. Ada yang cenderung manut atau pengikut, cenderung damai, cenderung ngengkelan, atau ada yang keras ya, temperamen, ada yang koleris, ada yang melankolis, cenderung sempurna, cenderung ada yang semacam-macam dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk memilih suatu hari yang tidak mengenal wewaler atau sengkala ya, itu ya dilihat dari sasi ya, contoh bulan ya. Ada yang hari naas yang perlu kita hindari atau disirik. Biasanya kalau pini sepuh ya, orang pini sepuh itu kalau hati-hati kena nasehari ya, biasanya seperti itu. Yang seperti apa naas hari itu? Ini saya hitung dari mulai bulan besar ya, karena ini Jawa. Jadi saya mengambil dari bulan Jawa atau sasi. Seperti besar Suro Sapar itu yang disebut naas hari itu Sabtu Akad ya, atau Sabtu dan Minggu. Jadi di bulan tersebut, di bulan besar Suro Sapar itu, kalau kita mempunyai gawe atau suatu hajatan itu naas hari ya, kalau bisa dihindari kalau bisa ya. Semua itu kembali pada sikap diri kita teman-teman. Ini hanya berbagi. Intinya Pak Wukon nguri-nguri tradisi budaya leluhur. Makanya ya jangan salah paham, yang penting kita belajar karena ini perhitungan Pak Wukon itu mengenai tentang perwataan. Intinya apa ya, semua itu kembali pada sikap diri kita.
Nah, hari Naashari tersebut yang kita hindari. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, semua itu ya wallahu alam, karena semua itu tafsir ya. Makanya kita kalau memilih hari yang baik ya insya Allah kita dapat yang baik ya, karena ada hidup adalah pilihan. Kalau nggak milih ya nggak dapat. Semua itu kembali pada sikap diri kita. Kalau kita itu niatnya, tujuannya itu baik ya, tujuannya kita positif ya insya Allah kita akan menjadikan suatu ya, kebiasaan yang positif. Itu tadi Naashari di besar Suro Sapar itu di hari Sabtu Ahad itu Naashari. Dan di mulut Ba'do mulut Jumadil Awal itu di hari Senin dan Selasa itu Naashari. Dari Jumadil Akhir, Rejab, Ruah itu di hari Rabu dan Kamis itu Naashari. Dan di bulan puasa ya, Syawal, Selo atau Dzulqa'dah itu di hari Jumat. Itu yang disebut Naashari. Juga ya yang di video-video saya sudah menyebutkan itu juga ada hari Taliwangke Wuku. Juga ada dari wuku 30 itu yang ada taliwangkenya itu ada 6. Di wuku landep itu di Rebu Pahing itu taliwangke wuku. Dan di wuku Warigolet itu di Kemis Pon itu hari taliwangke. Di Kuningan itu di hari Jumat Wage itu di Kuningan. Di Kuruwolot itu Sabtu Kliwon. Di wuku Kuruwolot itu taliwangkenya di Sabtu Kliwon. Di wuku Wuye itu Senin Kliwon. Di wuku Wayang itu hari Selasa Legi itu taliwangke wuku. Juga ada di wuku 30 juga ada yang namanya Sampar Wangke. Juga perlu kita hindari kalau tumandang gawe atau punya hajat atau punya gawe seperti contoh untuk pernikahan, apalagi pernikahan untuk khitanan, untuk bangun-bangun suatu pondasi, untuk buka-buka toko ya, itu kalau bisa dihindari. Juga ada Sampar Wangke Wuku atau disingkat dengan Siwalang Taba. Siwalang Taba, Sinto, Warigolet, Langkir, Tambir, dan Bala. Dan Sampar Wangke itu tepatnya di hari Senin semua. Ini yang berbagi Sampar Wangke Wuku, di wuku Sinto itu di Senin Pon, di wuku Warigolet itu Senin Kliwon, di wuku Langkir itu Senin Pahing, di wuku Tambir itu Senin Wage, dan di wuku Bolo atau Bala itu di Senin Legi. Itu manggone ya walor atau sengkala yang perlu kita hindari. Makanya hari itu saya sering ngomong hari itu semua baik, tinggal untuk apa ya. Kalau untuk hajatan suatu hajatan, contoh untuk perjodohan atau waktu nikah, untuk khitanan, untuk bangun-bangun pondasi rumah, atau untuk buka-buka usaha, kalau bisa kita menghindar dari hari-hari sengkala tersebut. Juga ada hari Kunar Paning-Warso atau bangkainya tahun. Contoh ini di tahun sekarang ini masih di tahun Ehe atau tahun Hak. Itu Kunar Paning-Warso itu di hari Kemis Pahing. Itu hari Kunar Paning-Warso di tahun Hak ya, tahun ini 2023 itu di hari Kamis Pahing di tahun Ehe atau Hak. Juga ada yang namanya Sangaring Warso atau Sangaring Tahun. Di tahun Hak ini manggone ya, manggone di hari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Itu perhitungan primbon Jawa ya, biasanya itu kalau orang Jawa kalau kita mau melakukan suatu hajatan hari-hari tersebut dihindari. Karena wuku 30 itu memuat tentang bebudayaan kepribadian manusia ya, biar kita belajar ya watak kita itu seperti apa, karena kita diberi atau dianugerahi ya watak ya, atau ya watak dari Tuhan itu kita sudah diberi modal watak. Makanya paukon itu memuat tentang bebudayaan kepribadian manusia, artinya ya kita biar bisa belajar
oh watak saya seperti ini ya. Seperti itu. Oh watak saya koleris, ya, temperamen. Oh watak saya di sini pragmatis. Gitu. Jadi intinya apa ya, kita biar bisa membenahi ya, watak kita, biar ingat ya, biar bisa belajar dari watak yang baik menjadi yang lebih baik. Nah, itu tadi mengenai perwataan. Juga saya di sini hanya berbagi ya teman-teman, jangan salah paham. Semua itu wallahu a'lam, yang maha benar Tuhan. Ini hanya tafsiran dari saya, mengambil dari kitab Pawukon. Karena di situ ada piranti-piranti penjelasan, juga tinggal memilih kita ya, tinggal memilih yang kita anggap penting. Apalagi weton ya, weton itu anugerah dari Tuhan, makanya kita orang Jawa selalu ngiling-ngiling atau mengingatkan, wah ini weton saya ya, seperti itu. Akhirnya apa ya, kita brokoi, kita among-amongi, kita baca-baca doa, yaitu tujuannya untuk biar sehat dan sejahtera. Ya, tujuannya manusia kan ingin sehat dan sejahtera, apalagi usahanya ingin maju, nambahi lebih berhati-hati ya. Kalau pas weton itu dibrokoi ya, disedekahi seperti itu dan sebagainya, menurut tradisi atau keyakinan masing-masing ya. Ini teman-teman hanya berbagi. Dan contoh ini di bulan Mei atau di bulan Syawal, itu hari yang termasuk Rahayu ya, di bulan Syawal 2023 ya, atau di bulan Mei ya, hari yang Rahayu tidak mengena ular atau sengkala. Ini contoh di hari Senin Wage ya, di hari Senin Wage itu termasuk di bulan Syawal, itu tidak nerak ya, seperti Taliwangke, Samparwangke, Kunar Paning Warso atau Naashari, yaitu sudah menghindar. Juga di hari Minggu Kliwon itu juga menghindar di bulan Syawal atau bulan Mei, tepatnya di Wuku Watu Gunung. Jadi tanggal 14 di Wuku Watu Gunung itu juga termasuk hari yang Rahayu, hari yang longgar, tidak mengena ular atau hari-hari sengkala tersebut. Itu makanya ya, di bulan Syawal atau bulan Mei itu di hari Senin ya, Senin Wage itu hari yang longgar. Juga tanggal 14 hari Minggu Kliwon itu juga hari yang longgar. Baik teman-teman ya, itu tadi hanya berbagi ya teman-teman, ngobrol ya, mungkin ya, karena ini di sini ya teman-teman Pawukon banyak ya, mungkin kalau jenengan Anda ingin konsultasi, monggo ya, silahkan WA ya, hubungi, karena di kolom deskripsi sudah ada nomor WA atau telepon ya, 085 234 628 015. Tetap dongo dinongo, Pawukon hanya berbagi, ulun rembuk. Insya Allah ya, kita semua selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.